Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Robotik ID. Kita akan melanjutkan belajar Python dari dasar. Bagian percabangan menggunakan if-else. If-else digunakan pada saat akan memilih dengan suatu kondisi tertentu. Misal hanya menggunakan if, maka akan ada if A atau jika A, maka akan melakukan B. Atau ada tambahan else, if A atau jika A maka akan melakukan B, jika tidak A maka akan melakukan C. Kita akan coba menulisnya. If A maka akan melakukan B. Semisal kondisinya A, kemudian perintahnya yaitu mengambilkan tulisan B. A ini apa? Harus kita tulis dulu A itu apa. Misal kita kasih nilai true supaya menulis B. Kita jalankan. Di sini dia melakukan B karena A-nya itu true, sesuai gitu. Ini sama dengan juga A sama dengan true. Nah, ini sama. Semisal kita gunakan else. Else. Kita mengambilkan tulisan C. Kita jalankan. Karena A-nya itu sama dengan true, maka dia akan mengambilkan B. Tapi jika A-nya itu tidak sama dengan true, maka dia akan melakukan C, melaksanakan untuk menulis C. Nah, kondisi ini yang menjadi adanya percabangan. Jadi akan melakukan mengambilkan tulisan B atau akan mengambilkan tulisan C. Dan ini tuh tidak hanya sama dengan ya, ada di Python tuh ada banyak gitu. Jadi ada selain sama dengan, ada juga tidak sama dengan, kemudian ada lebih kecil, kemudian lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Operasi-operasi ini bisa kita gunakan. Ini mungkin tidak berguna semisal selain angka gitu, jadi susah diterapkan. Kita coba ganti angka, semisal A sama dengan 10. Kita gunakan di sini lebih kecil. A sama dengan, semisal ada kondisi A lebih kecil sama dengan 9 atau 3. Nah, 10 A kan 10. Jika 10 di bawah 9 maka akan mengambilkan B. Kan itu salah. Jadi dia akan mengambilkan C karena itu salah. Semisal ini kita ganti 11 karena jika A atau 10 di lebih kecil dari 11 itu benar. Nah, di sini mengambilkan B. Dan ini bisa digunakan semuanya. Semisal kita akan membuat kondisi if yang bertingkat. Tambahkan saja di dalamnya. If A di bawah 11, kemudian apakah A di atas 10? Jika iya maka mengambilkan B. Jika salah maka akan mengambilkan E. Kondisinya seperti itu. Nantinya jika A itu di bawah 11 maka dia akan masuk ke sini.
dia akan mengambilkan B terlebih dahulu, kemudian dia akan dicek lagi apakah A di atas 10. Jika iya, maka dia akan mengambilkan D. Kalau tidak, dia akan mengambilkan E. Kita coba jalankan. Dia mengambilkan B dan E. Jadi 10 itu di bawah 11 benar, maka dia akan mengambilkan B. Kemudian dicek 10 di atas 10 tidak, dia salah, maka dia akan mengambilkan E. Kita coba tambahkan sama dengan di sini. Nah, dia akan berganti menjadi D karena ada kata sama dengan di sini. Jadi apakah 10 lebih besar atau sama dengan 10? Iya jawabannya. Semisal kita akan menggunakan if else gitu. Jadi tidak hanya dua kondisi, benar atau salah, tapi ada banyak kondisi. Kita coba ini tambahkan di bawahnya, kita hapus terlebih dahulu. Kita akan menulis ada else namanya. Jadi ada kondisi lagi seperti ini. Jadi dia akan mengecek terlebih dahulu di sini apakah 10 itu di bawah 11. Jika iya, akan melakukan B dan mengabaikan yang di bawahnya. Jika di sini di kondisi awal salah, maka dia akan mengecek di kondisi kedua. Jika di sini benar, maka stop di sini. Tapi jika salah, dia akan mengecek ke sini. Begitu. Kita coba jalankan. Dia akan mengambilkan B karena 10 di bawah 11, maka dia akan stop di sini. Bagian bawahnya tidak akan dicek karena dia menggunakan elif atau else if. Kita coba naikkan angkanya ke 15. Nah, di sini dia kan di kondisi awal tidak memenuhi 15 itu tidak sama di bawahnya 11 tapi di atasnya, maka di sini dia akan melanjutkan pengecekan kedua di sini apakah di bawah 21. Iya, maka dia akan mengambilkan D. Dia tidak akan mengecek ke sini, tidak akan melanjutkan ke sini karena di sini sudah terpenuhi kondisinya, yaitu di bawah 21. Semisal kita ganti ke 22, dia akan ke C karena di pengecekan pertama dia tidak memenuhi syarat di bawah 11. Kemudian pengecekan kedua dia tidak di bawah 21, maka dia akan masuk ke bagian terakhir yaitu else. Jika tidak masuk ke dua kondisi sebelumnya, nah, dia akan mengambilkan huruf C. Kemudian ada cara penulisan yang lebih ringkas daripada ini, namanya ternary. Untuk cara penulisan ternary ada yang pertama, kita hilangkan terlebih dahulu. Jika hanya menggunakan if, maka bisa kita gunakan seperti ini. Nah, dia tidak akan ngapa-ngapain karena salah. Kita coba ke 5. Nah, di sini dia akan mengambilkan B karena dia masuk ke kondisi ini. Oke, jika ada if else, maka penulisannya hasil yang benar terlebih dahulu, kemudian kondisinya apa, jika salah ditaruh paling belakang perintahnya seperti ini. Misal kita akan mencetak B jika benar, jika A di bawah 11. Jika salah, maka dia akan mengambilkan C. Oke, kita jalankan. Oke, ini masih menjalankan yang ini.
Jadi yang pertama ditulis yaitu B, karena di sini kondisi pertama benar. Kemudian di if else selanjutnya dia kan benar, dia akan melakukan B jika A di bawah 11. Jika tidak, dia akan mengepring C. Oke. Misal kita naikkan ke 15 supaya salah. Di sini dia tidak mencetak apapun karena kondisinya salah. Kemudian di pengecekan kedua, dia kan salah nih. Dia akan mengambilkan B jika benar, jika A di bawah 11. Jika tidak, maka akan mengambilkan C. Di sini sudah mengambilkan C. Ini lebih ringkas ya. Penggunaan if pada bahasa Python sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Dari kami Robotik Indonesia, terima kasih.